Ibu Rizky Amelia yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliau kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Meli Sufi. Berdirinya saya di sini, saya akan berpidato dengan tema Hoax Memecah Persatuan Bangsa dengan judul Menjadi Generasi yang Tangguh di Era Digital. Teman-teman semua generasi Z, seperti kita ini sangat memiliki perilaku yang sangat dekat sekali dengan internet. Hampir semua aktivitas sudah di gadget, mulai dari memesan makanan, berbelanja, hingga kumpul bersama keluarga melalui video call. Ini menandakan ketergantungan kita besar sekali terhadap dunia internet. Seperti baru-baru ini, media sosial yang sedang ramai akses yaitu YouTube, Instagram, Twitter, dan TikTok sangat sekali rentan memunculkan konten-konten yang tidak bisa difilter, seperti ujaran kebencian, memecah belah, dan mengadu domba. Seperti baru-baru ini, di media sosial Twitter, salah satu akun mengunggah tentang mempertanyakan upaya negara tentang menanggulangi gerakan kriminal bersenjata atau KGB. Unggahan tersebut menampilkan dua layar daring, yaitu KKB membunuh 27 siswa, menculik, dan membantai 12 jamaah yang sedang sholat beserta imam. Namun sayangnya, berita tersebut adalah berita hoax atau palsu. Nyatanya, berita tersebut diunggah oleh antv.com pada tanggal 18 Januari 2021. KKB pembantaian tersebut berada di Nigeria, bukan di Indonesia. Teman-teman, berdasarkan berita narasi tersebut, masih banyak warga Indonesia yang menerima berita tanpa mencari terlebih dahulu. Lalu bagaimana akibat kita mempercayai berita hoax tanpa mencari kejelasan terlebih dahulu? Akibatnya masyarakat Indonesia menjadi curiga, mudah untuk memecah belah, bahkan bisa menimbulkan ketakutan kepada masyarakat. Kepercayaan terhadap berita hoax menjadikan masyarakat tidak cerdik dalam menerima berita tanpa mencari kejelasan terlebih dahulu. Khususnya kita seperti remaja ini yang sedang marak-maraknya mengakses media sosial dan konten digital, dengan mudah menemukan konten-konten yang tidak tahu apakah itu fakta atau tidak. Penyebaran konten digital nyaris tidak difilter, memungkinkan anak dan remaja mengakses informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta dari kelas 12 Wisata. Di sini saya akan melaporkan hasil buku bacaan yang sudah saya baca yang berjudul Insecurity by Alfi Syahrini, yang memuat 264 halaman dan berharga 93.000. Insecurity, seperti yang kita tahu, insecurity adalah rasa rendah diri akan sesuatu yang kita tidak miliki. Buku ini, si penulis mengajak kita untuk bercerita tentang banyak hal tentang insecurity dan cara menghadapinya. Pada bab pertama, si penulis mengajak kita untuk lebih mencintai diri kita sendiri. Karena dengan mencintai diri kita sendiri, berarti kita dapat menerima kekurangan dan kelebihan yang kita miliki dong. Pada bab berikutnya, si penulis mengajak kita untuk mengenal ketakutan-ketakutan yang sering ada dalam hidup kita. Seperti rasa takut akan kegagalan yang dimuat pada halaman 34, dan rasa takut akan masa depan yang dimuat pada halaman 140, dan beragam ketakutan yang membuat kita menjadi insecure yang dimuat pada halaman 180. Sekarang kita beralih ke plus minus dari buku ini. Plus yang pertama, dari cover. Cover ini termasuk yang cukup menarik untuk para pembaca, apalagi ketika para pembaca melihat judul dari buku ini. Kita beralih ke plus yang kedua, yaitu dari bab-babnya. Bab-babnya di sini dibuat secara ringkas dan jelas, jadi tidak membuat para pembaca itu bosan akan membaca untuk bab-bab berikutnya. Plus yang ketiga, yaitu dalam buku ini terdapat kata-kata yang diperbesar oleh penulis, yang menjadi poin utama pada bab yang sedang dibahas, sehingga para pembaca itu tidak bingung apa tujuan dari bab yang sedang dibahas. Sekarang kita beralih ke minus dari buku ini. Sebenarnya minusnya tidak terlalu banyak sih, hanya ada satu. Di sini kan jika tadi itu ada kata-kata diperbesar, nah sekarang ini ada kata-kata yang lebih kecil yang membuat saya dan para pembaca yang lainnya tuh agak sulit untuk melihat dan membaca pada kata-kata tersebut. Nah, itu dia minus dari buku ini. Itu saja ringkasan buku yang berjudul Insecurity by Alfi Syahrini yang sudah saya baca. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata yang saya tidak sadar, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Kiki dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Eltranza dari kelas 12 Wisata. Saya ingin melakukan tugas bahasa Indonesia, mengerjakan video scrapbook. Di halaman pertama scrapbook saya, ada penulis dari novel yang saya baca, yaitu Toshikazu Kawaguchi. Beliau lahir di Osaka, Jepang pada tahun 1971. Dan beliau ini sebelumnya menjadi produser, terus juga menyutradarai dan menulis untuk grup teater Sonic Snail. Novel Before the Coffee Gets Cold diadaptasi dari drama oleh Kawaguchi yang memenangkan hadiah utama Festival Drama Suginami ke-10. Di halaman selanjut scrapbook saya ada cover dari novelnya. Ini bukunya. Dia ada 221 halaman ya. Ini judulnya Funiculi Funicula Before the Coffee Gets Cold, karya dari Toshikazu Kawaguchi. Jadi untuk singkatnya, cerita dari Funiculi Funicula ini itu menceritakan tentang seseorang yang kembali ke masa lalu di sebuah kafe bernama Funiculi Funicula. Namun untuk kembali ke masa lalu, banyak banget peraturan yang harus diikuti. Tuh, ada lumayan banyak. Cuman karakternya gampang diingat sih. Pertama ada pemiliknya, ada 3 orang. Ada Nagare, Kei, sama Kazu. Terus ada perempuan yang memiliki sebuah bar namanya Hirai. Terus ada seorang yang sering mampir ke cafe itu namanya Fusagi, sama istrinya Fusagi yaitu Kotake. Itu doang karakter yang diceritain, cuman itu doang sih, jadi gampang intinya gitu. Dan kelebihan dan kekurangan dari novel ini itu, kekurangannya saya kurang suka sama bab 1 ya, yang kayak awalannya. Karena awalnya saya kira tuh main karakter dari novel ini tuh si Fumiko. Terus kayak pokoknya bab pertama itu orang menarik lah dibandingkan bab-bab yang lainnya gitu loh. Terus overall juga lumayan bagus. Buku ini sedih banget, pokoknya sedih banget. Recommended. Terus ya itu kelebihannya, itu yang kelebihannya. Kurangannya cuman di bab 1 doang. Habis itu udah, selebihnya bagus. Jadi pesan yang disampaikan dari buku ini tuh, kita tuh nggak bisa merubah masa lalu tuh. Jadi kayak mau sekeras apapun usaha kita yang kita lakukan untuk mengubah masa lalu ataupun masa depan itu nggak akan bisa. Jadi hargai waktu, pokoknya hargai waktu deh. Sekian tugas membuat video scrapbook saya. Maaf apabila saya ada salah dalam mengucapkan. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan bermain drama tentang negosiasi di rumah sakit. Nama saya Rina Mesiakila selaku sutradara. Halo, nama saya Adinda Putri Aulia. Saya sebagai orang tuanya dari Ibu. Halo. Saya Adinda berperan sebagai pasien sekaligus anak Adinda. Mana ayah? Halo, nama saya Leo berperan sebagai dokter. Nama saya Lesi Dewi. Saya berperan sebagai suster. Halo, nama saya Pinkan. Saya berperan sebagai administrasi. Saksikan drama kita.
Ibu Yunita yang ditemani oleh sang ibu yang bernama Adinda. Sabar ya nak, untuk kondisimu pulih terlebih dahulu. Di salah satu ruangan, seorang suster bernama Alesya yang memberitahu sang dokter untuk memeriksa pasien yang bernama Indi Yunita. Pagi dok, Pagi sus. hari ini saya akan memberitahu ini ada pemeriksaan di ruang 116 atas nama Indi Yunita. Sudah dipersiapkan peralatannya? Sudah dok. Oke baik, sebentar lagi kita ke sana. Setelah beberapa menit, dokter dan suster mendatangi. Selamat pagi Bu, kami ingin memeriksa keadaan anak Ibu. Pagi dok, silahkan. Dokter Leo pun memeriksa keadaan pasien Indi Yunita. Baik, saya periksa. Terima kasih dok, suster. The Bluetooth device is ready to pair. Dokter Leo pun meninggalkan kamar tersebut dan menghampiri suster Alesya. Sus, tolong beritahu orang tua pasien yang bernama Indi Yunita untuk membicarakan penyakit ini. Baik dok. Lalu suster Alesya berjalan ke kamar 116 untuk menemui orang tua dari pasien Indi Yunita. Ini sih bu, ibu dipanggil oleh dokter Leo untuk membicarakan penyakit anak. Terima kasih dok, saya Terima kasih suster, saya akan ke sana. Baik bu.